Selamat malam Pak Adimir dan juga Bu Satila di sana. Bacaannya tadi Tesalonika berapa sih? Baik Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 7 kita artinya mudah-mudahan jam saya sama dengan Bapak Ibu semua. Artinya kita akan memulai rangkaian doa kita khususnya di hari yang ke berapa ini? Kelima ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kita akan memulai di hari ke Jumat ini. Sinyalnya jelek. Ya, betul Bu. Ya, kita akan memulai Bapak Ibu. Sebelum saya serahkan ke Nato Herwanto untuk memimpin doa buka dan juga renungan, kita akan menyanyikan satu lagu pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Baik, saya serahkan ke Pak Hermanto untuk doa buka dan juga seterusnya. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Karena masuk Pak. Bagus. Bagus Pak Pendeta. Nih, jadi sinyalnya mungkin agak kurang bagus. Baik, mari sebelum kita terima kasih. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa jika pada kesempatan malam hari ini, pada malam pekan doa yang kelima, pada malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap kami, kiranya Engkau berkati kami akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapi sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan jemaat-Mu GKI Curug yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau juga berkati sehingga mereka dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Berkati juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, sehingga jaringan ini dapat menyalurkan firman-Mu. Tuhan, kiranya sertai kami dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar renungan kita, terambil dari surat 1 Tesalonika 5, surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan sebagai ayat fokus kita pada malam hari ini, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah bersukacitalah atau senantiasa bersukacita. Mungkin kata bersukacita atau sukacita merupakan sebuah kata yang sangat enak untuk diucapkan, bahkan untuk didengarkan. Tetapi walaupun enak diucapkan atau didengarkan, namun ini akan sulit untuk kita lakukan. Bagaimana kita mau bersukacita jika kita dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan? Kedukaan misalnya. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk bersukacita dalam kondisi berkabung. Apalagi jika yang meninggal adalah saudara atau teman dekat kita. Yang ada, kita akan bersedih, bahkan sangat berduka. Apalagi ketika kita dihadapkan pada masa pandemi ini. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita dalam kondisi yang serba sulit, sulit untuk beribadah, sulit untuk berkumpul, bahkan sulit untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Semua terasa sangat mencekam, seolah kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal jika kita harus bersukacita. Tetapi kita patut bersyukur jika pada masa pandemi ini kita dapat melewatinya. Dan puji Tuhan, sudah mulai berangsur membaik. Dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, kita sudah mulai bisa beribadah secara langsung kembali. Namun, bukankah panggilan untuk menjadi seorang Kristen adalah panggilan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin? Misalnya, kita diajak dan ditantang oleh Allah untuk mensyukuri penyertaan Allah yang sama sekali tidak dapat kita lihat. Kita juga diajak untuk melakukan sesuatu hal yang hampir mustahil. Seperti contohnya yang tertulis dalam Injil Matius 5, ayat yang ke-44 mengatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ayat Alkitab ini sering kita baca, yaitu kita diajak untuk saling mengasihi musuh kita, bahkan berdoa bagi yang menganiaya kita. Rasanya sangat mustahil gitu. Apalagi kita sekarang diajak untuk senantiasa bersukacita. Walaupun demikian, panggilan-panggilan yang mustahil untuk kita lakukan ini mengajak kita tidak hanya untuk percaya kepada kemampuan diri kita sendiri saja,
tetapi juga memberi ruang kepada Allah untuk bekerja dengan cara Allah sendiri. Panggilan untuk senantiasa bersukacita adalah panggilan yang memungkinkan kita untuk meminta kekuatan kepada Allah, agar kita mampu melewati hari-hari yang berat dalam kehidupan kita dengan terus bersukacita dan tetap berdoa, memohon penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Dan sudah mulai nampak sukacita di hari-hari yang kita lewati. Seperti beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, kita bisa melihat opa, oma, akung, uti, atau para lansia sudah bisa mulai beribadah bersama di gereja. Bahkan di minggu kemarin saya lihat sudah ada oma opa yang foto bersama tuh di taman. Rasanya sudah mulai nampak gitu sukacita dalam diri kita masing-masing. Apalagi sebentar lagi pada bulan Juli, anak-anak sekolah minggu juga sudah akan segera mulai tatap muka kembali. Kita memohon kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita akan bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Sebab dengan kita bersukacita, itu kita berarti kita masih memiliki harapan yang memampukan kita untuk terus bertumbuh dan bekerja, serta hidup dalam tuntunan Allah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Allah pada malam hari ini. Apakah sebagai seorang Kristen kita telah bersukacita atas anugerah penebusan dan penyertaan Allah yang diberikannya di dalam Yesus Kristus? Atau kita masih sulit untuk bersukacita karena masih memikirkan pencapaian pribadi kita? Bersediakah kita untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan yakin akan janji penyertaannya dan yang memampukan kita untuk bersukacita setiap waktu? Kiranya renungan kita malam hari ini akan senantiasa memampukan kita untuk belajar dan selalu bersukacita di dalam hari-hari yang kita lalui. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekianlah Bapak Ibu renungan kita malam hari ini. Kita akan mempersiapkan untuk pokok-pokok doa pada malam hari ini. Kita ada 2 pokok doa di sini. Yang pertama adalah untuk persiapan ibadah Pentakosta. Itu hari Minggu tanggal ini 2022 ini. Sekaligus untuk pesta panen. Kemudian untuk yang kedua, agar umat bersemangat dan rindu untuk terlibat dalam pelayanan di GKI Cicurug. Ini pokok-pokok doa yang telah kami susun. Mungkin ada doa-doa yang dari Bapak Ibu yang akan kita doakan bersama pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Tambahan untuk bangsa dan negara, Pak. Untuk bangsa dan negara ya. Betul, Pak. Juga buat anak-anak yang akan katekisasi, akan CD dan baptis dewasa, Pak. Kan tanggal 12. Sinyalnya jelek banget ya. Pak Hermanto, Ya, minta tolong didoakan. Gading anaknya Ani barusan operasi, mudah-mudahan cepat pulih gitu. untuk Pemulihan habis Gading. operasi tadi. Ya, Ya, namanya pemulihan Gading. Yang Ani yang kedua, yang di Klaten. operasi ya, Bu. Ya, makasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu?
Mungkin untuk yang sakit sekalian ya, untuk yang pemulihan yang kemarin sering kita doakan bersama-sama, untuk saudara Reja, kemudian saudara Desihaan. Ade Sihaan, betul. Pak Willy Hartono. Bapak Ibu ada lagi yang mau didoakan? Pak Her, tolong doain anak-anak SMU yang lagi UAS, Pak. Oh, baik. Ini bisa kita gabung nanti yang akan dia digabung dengan anak-anak yang akan UAS. Baik, karena ini doanya banyak, saya ingin bagi-bagi untuk pokok doa kita malam hari ini. Yang pertama untuk persiapan ibadah Pentakosta dan umat bersemangat untuk rindu terlibat dalam pelayanan GKI Cicurug, saya meminta doanya Pendeta Samuel. Kemudian untuk bangsa dan negara dan anak-anak yang baptis dewasa, saya minta doanya Pak Dr. Iman. Kemudian untuk yang sakit, nanti saya akan berdoa sekalian kita doa penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan kembali akan makna sukacita yang abadi di dalam Engkau ya Bapak. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata dengan meluapkan sukacita kami, khususnya di dalam kerinduan kami untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menggerakkan setiap kami, Engkau yang boleh menggerakkan setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini, segenap simpatisan untuk boleh terlibat bersama ya Bapak, di dalam pelayanan gereja-Mu. Khususnya ketika kami akan bersama-sama memulai kembali pelayanan-pelayanan onsite untuk sekolah minggu, biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh gerakkan hati para orang tua untuk boleh terlibat di dalam pelayanan bersama. Juga untuk pelayanan-pelayanan lainnya ya Bapak, seperti aktivis multimedia, juga untuk pemusik dan pemandu pujian, dan juga yang lainnya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh gerakkan anak-anak-Mu untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Dan biarlah nama-Mu boleh semakin dipermuliakan, dan umat-Mu boleh bersama-sama bersekutu sekaligus melayani di tempat ini. Inilah doa kami yang kami satukan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang mulia, Bapak yang agung, dan Bapak yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah Tuhan, kami kembali dapat berkumpul bersama-sama di dalam persiapan perayaan Pentakosta ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang melewati 2 tahun pandemi ini Tuhan, dengan semakin membaiknya Tuhan, pandemi ini mana Tuhan, sekarang menuju endemi Tuhan, sekarang semua dapat beraktivitas lagi seperti dulu Tuhan, walaupun masih terbatas Tuhan. Kau berkati Tuhan permintaan kami dari pusat sampai daerah Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk terus menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan Tuhan. Juga vaksin segera dibagikan seluruh Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali terbebas dari COVID ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk satuan COVID yang ada di garda terdepan Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan mereka pun terhindar dari penularan COVID, juga keluarga yang ditinggalkan pun mereka kesehatan, kekuatan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang akan dibaptis Tuhan, berkati mereka Tuhan, supaya mereka pun tetap dalam lindungan anugerah selalu, mereka benar-benar menyerahkan dirinya untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang, anak SMA yang akan mengadakan UAS Tuhan,
berkati mereka, berikan mereka kerajinan, dan mereka percaya diri, dan mereka hanya mengandalkan Engkau dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan jika pada malam hari ini, di hari yang kelima, kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami juga memohon agar Engkau melindungi kami, kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat mengikuti pekan untuk besok malam. Kiranya Engkau berikan kesehatan kepada kami semua agar kami dapat mengikutinya kembali. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah kondisi tubuhnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Adesiaan, Reja Purba, Pak Willy Hartono dalam kondisi sakitnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau berikan kesembuhan yang daripadamu saja. Kami juga berdoa untuk anak Gading, anak dari Mbak Ani di Jogja, Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam proses pemulihan pasca operasi ini. Biarlah sanak saudara maupun keluarga yang mendukung terus dapat mensupport dengan penuh sukacita. Terlebih Engkau juga berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka yang ikut merawatnya, sehingga proses penyembuhan akan lebih maksimal lagi. Tuhan, banyak sekali dosa serta kesalahan yang setiap hari kami berbuat, kiranya ampunkan. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, rangkaian pekan doa kita pada malam hari ini telah selesai. Mungkin sebagai lagu penutup, Asam, tolong dipersiapkan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus damai kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Baik Bapak Ibu, untuk rangkaian pekan doa pada malam hari ini telah selesai. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Sam, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Herwanto atas renungan dan juga telah memimpin pekan doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita besok akan kembali lagi untuk hari yang terakhir gitu ya, closing hari yang ke-6, di mana pada besok temanya adalah keberhasilan orang benar. Bacaannya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 akan dipimpin oleh Pendeta Samuel, saya sendiri. Kita besok akan kembali di jam 7. Nah, jam 7 kita akan kembali bersekutu bersama Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita akan mulai jam 7 tepat. Link sudah bisa diakses mulai setengah 7 malam. Ya. Juga Bapak Ibu mengingatkan bahwa pada hari Minggu kita akan merayakan Pentakosta. Hari Minggu tanggal 5 Juni ibadah dilakukan sebanyak 2 kali, ibadah umum pertama dan ibadah umum kedua. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 ya. Bapak Ibu dapat mengikuti baik secara onsite maupun secara online. Juga pada besok ibadah yang lain seperti remaja dan juga kelas Immanuel secara onsite akan dilakukan pada pukul 9, remaja ya di ruang remaja dan kelas Immanuel di ruangan yang baru. Juga Bapak Ibu mengingatkan bahwa kita untuk persembahan syukur tahunan bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan secara transfer, Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan syukur tahunan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian lewat lewat nomor rekening yang tertera berikut ini, atau bagi Bapak Ibu yang mau mempersembahkan secara tunai dapat membawa persembahan dalam amplop tertutup dan dituliskan di amplopnya itu ya persembahan syukur tahunan dan dimasukkan nanti di tempat yang akan disediakan pada kebaktian umum tanggal 5 Juni. Baik ibadah umum pertama pada pukul 7 maupun ibadah umum kedua pada pukul 9. Juga bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan hasil bumi, kita terima paling terlambat besok gitu ya, hasil bumi ya, ada sayuran, ada buah-buahan gitu ya. Kita terima paling terlambat besok supaya bisa diatur di dalam dekorasinya. Dapat Bapak Ibu antarkan ke gereja. Kita tunggu paling lambat jam 12 siang. Begitu Bapak Ibu untuk ibadah Minggu. Jadi ibadahnya 2 kali ya Bapak Ibu. Kalau jam 7 pagi mungkin macet atau jangan berkecil hati. Kita ada ibadah yang jam 9 sudah 2 kali ibadah. Dan juga Bapak Ibu untuk sekolah minggu akan dimulai secara onsite pada bulan Juli tahun 2022 ini. Pembukaan kelasnya kelas akan dibuka secara bertahap. Ya, kelas yang akan dibuka pada tanggal 3 Juli 2022 adalah kelas Musa dan Yehezkiel. Musa dan Yehezkiel itu adalah kelas Musa itu 5-6 SD, Yehezkiel itu 3-4 SD. Untuk kelas-kelas yang lainnya kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan juga kesiapan rekan-rekan guru sekolah minggunya juga Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan sekolah minggu, baik sebagai pembawa firman maupun juga pemimpin pujian gitu ya, pemandu pujian di awal gitu ya untuk ibadah, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri lewat lewat Ibu Irin atau juga dapat langsung berkomunikasi dengan Majelis Pendamping Komisi Anak yaitu Pendeta Samuel. Semakin banyak rekan-rekan atau Bapak Ibu yang terlibat, maka juga semakin cepat semua kelas dapat dibuka. Begitu Bapak Ibu dari saya, besok kita akan kembali lagi bertemu untuk rangkaian doa yang terakhir pada pukul 7 begitu ya. Itu saja Bapak Ibu.
pengumumannya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang punya talenta di bidang musik atau menyanyi sebagai pemandu dan punya kerinduan untuk menjadi pemandu pujian di ibadah umum atau juga yang lain, Bapak Ibu bisa menghubungi Komisi Kesenian, yaitu Dr. Iman sebagai ketua, atau juga menghubungi Penatua Yunus Adisihnya sebagai Majelis Pendamping Komisi Anak, atau juga bisa menghubungi ke Pendeta Samuel. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih pengumuman. Apakah ada lagi yang Bapak Ibu yang akan diumumkan? Persilakan. Pak Sam, Ya, hari Minggu pakai baju kebaya atau bebas? bebas, Ci. Bebas keren pesta panen pakai kebaya. Boleh, yang punya kebaya pakai kebaya boleh. Yang mau pakai baju adat masing-masing boleh. Ya, kita pesta panen pokoknya Bapak Ibu bajunya mau pakai baju adat boleh, mau pakai batik boleh, mau pakai kebaya boleh. Itu ya, kita merayakan pesta panen gitu pada hari Minggu. Tidak ada dress code khusus, jadi bebas Bapak Ibu gitu. Nuansa merah ya Pak Sam. Betul, Uti, nuansanya merah. Kenapa nuansanya merah? Meriah, Ya, apa Bapak Ibu? meriah. Pentakosta, bertepatan dengan Pentakosta. Kalau Pentakosta berarti warna liturginya Merah. merah, betul Bapak Ibu. Betul, Ti. Merah ya, waktu itu sudah pernah kita bahas. Terima kasih sudah diingatkan. Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Pak Pendeta, Ya, monggo Pak. bahan-bahannya mau diambil apa diantarkan ke gereja yang dari Pak Parman? Mau Diantar boleh Pak, diantar boleh besok. Ya, Betul, diantar aja Pak. Besok kan Mbak Ning ke sini, bisa dititip barengan tuh Pak. Gitu. ya. Boleh diantar. Karena sekalian didekor soalnya begitu Bapak Ibu. Kalau apa? Pak, wilayah 6 udah semua ya Pak tadi. Siap, nuhun Ji. Ya, Jadi buat Bapak Ibu yang lain yang mau mempersembahkan hasil bumi, boleh Bapak Ibu diantar besok ke gereja gitu ya. Supaya memudahkan juga karena besok mau langsung diatur dan didekor begitu. Ditempatkan di tempatnya supaya kelihatannya estetis dan cantik begitu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi besok pada pukul 7 malam di link yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. terima kasih Koher. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama, Cimen. Pak Sam. Terima kasih Pak Her, Pak Sam. Terima kasih Bapak Ibu Sama-sama, semua. Ibu. Terima kasih.